أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang salat subuh Masjid Al-Furqan yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khusus di waktu yang penuh keberkahan ini, waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu di mana ketaatan kita disaksikan oleh para malaikat, waktu di mana kita didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah waktu subuh. Mudah-mudahan Bapak sekalian, segala aktivitas ibadah, ketaatan kita, zikir kita, terutama sholat berjamaah kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan juga mudah-mudahan kepada pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa kita berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah ila yaumil akhir. Bapak sekalian, di kesempatan subuh kali ini kembali kita bertemu untuk mengkaji dan menghayati beberapa hadis mutiara kebaikan yang terdapat dalam beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam kitab Mukhtarul Hadis atau hadis-hadis pilihan. Saya bacakan terlebih dahulu hadis sahabat sekalian. Ini diterima dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, kemudian diriwayatkan oleh
Abi Asakir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kibra, kata Rasulullah. Jadi iyyakum itu larangan, iyyakum jauhi, iyyakum jauhi oleh kalian, wal kibra adalah kesombongan atau takabur, ya, takabur atau kesombongan. Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, hamalahul kibru, jadi karena membawa kesombongan, ala alla yasjuda li Adam. Ini yang menyebabkan iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi kesombonganlah yang membuat iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa iyyakum wal hirsa, kata Rasulullah, dan jauhilah oleh kalian wal hirsa. Hirsa itu keinginan yang menggebu-gebu terhadap dunia, atau boleh dengan bahasa negatif adalah toma. Toma itu rakus gitu, tidak pernah merasa puas. Fa inna Adam, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Adam, hamalahul hirsa, karena keinginan yang menggebu-gebu lah gitu ya, hamal membawa keinginan menggebu, ala an akala minasyajarah, beliau untuk memakan minasyajarah, pohon yang terlarang, pohon huldi ya, buah huldi, minasyajarah. Wa iyyakum wal hasad, dan jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, wal hasad, itu adalah iri dengki, al hasad. Fa inna ibnai Adam, karena sesungguhnya anak-anak Adam, Qabil dan Habil, ya. Innama qatala ahaduhuma, sesungguhnya mereka membunuh salah satunya, sahibah itu saudaranya, hasadan, karena hasad, karena iri dengki. Dan ditutup hadis ini hadirin sekalian, ini luar biasa ini 3 penyakit ini. Fahunna, maka yang disebutkan tadi itu aslu kulli khotiatin, kata Rasulullah, itu adalah sumber keburukan. Sumber khotiah itu perbuatan dosa yang lainnya gitu. Jadi bercikal bakal dari sana gitu. Jadi fahunna, kata Rasulullah, maka yang disebutkan itu tadi di atas, aslu kulli khotiatin, dia adalah cikal bakal, pangkal kulli khotiatin, lahirnya berbagai macam keburukan dan kejahatan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang Rasulullah memberikan warning, peringatan keras ini, peringatan keras kepada kita gitu. Betapa berbahayanya 3 penyakit ini, bahaya sekali. Dan dengan bahasa iyyakum tuh, aduh jangan deket-deket dah gitu. Iyyakum tuh jangan deket-deket itu. Tapi jujur hadirin sekalian, ini adalah justru ini dekat dengan kita, Pak. Familiar ini. Kita dilarang, kata Rasulullah, jauhi, tapi jujur nih 3 hal ini dekat dengan kita. Al-kibr, kadang-kadang ini masuk ke dalam diri, ini adalah kesombongan. Yang kedua adalah al-hirs, keinginan yang luar biasa terhadap dunia, tidak pernah merasa puas gitu. Jadi kompetisi yang tidak akan pernah ada garis finishnya itu adalah tadi keinginan terhadap dunia. Alhaakumut takatsur,
Jadi kata Quran, kalian berbangga-bangga gitu, alhaakumut takatsur, dalam mengumpulkan harta kekayaan supaya banyak. Ya garis finishnya hatta zurtumul maqabir. Finish itu adalah kematian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke dalam lubang kubur, baru itu selesai gitu. Al-hirs. Dan yang ketiga adalah al-hasad. Tidak senang lihat orang lain lebih dari kita. Ada perasaan gak nyaman kalau saudaranya itu lebih baik dari kita. Ada ketidaknyamanan nih, awal cikal banget di sana. Ketidaknyamanan kalau dia lebih sukses dari kita, dia lebih kaya dari kita mungkin, dan kelebihan-kelebihan yang lain. Ini harus selalu akrab dengan kita, akrab. Tapi kata Rasul, sungguh satu yang sangat berbahaya, sampai Rasul menyebutkan itu semua tadi itu adalah cikal bakal lahirnya berbagai macam perbuatan kejelekan dan keburukan serta kejahatan. Dari sana sumbernya. Nah, hadirin sekalian, satu-satu kita urai ini. Jadi iyyakum wal kibra, kata Rasulullah, jauhi al kibr. Tentu saja nanti di akhir kita harus punya formula bagaimana untuk mengobati, karena ini dekat dengan hati kita dan keseharian kita, dekat sekali. Iyyakum wal kibra, kata Rasulullah, jauhi adalah al kibr, kesombongan. Fa inna iblis, kan sungguhnya iblis itu hamalahul kibru, dia membawa kesombongan, menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi hadirin sekalian, pelanggaran pertama perbuatan dosa di langitnya Allah itu adalah kesombongan. Itu ketika Allah menginstruksikan kepada seluruh makhluk, termasuk adalah para malaikat gitu, untuk memberikan penghormatan. Dalam bahasa Al-Quran adalah usjudu. Jadi kata Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ingatlah kata Allah, ketika aku perintahkan kepada para malaikat, iblis di dalamnya, usjudu li adama fasajadu illa iblis, maka sujudlah seluruh malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Bapak sekalian, bahasa Qur'annya aba, iblis berpaling gitu, buang muka lah gitu. Aba, iblis berpaling, wastakbaro. Nah ini wastakbaro. Dan iblis membesarkan dirinya, wastakbaro. Iblis takabur, membesarkan dirinya. Wa kana minal kafirin, maka sejak saat itu Allah masukkan iblis itu kepada kelompok makhluk yang ingkar kepada Allah. Karena satu pelanggaran, Pak, bukan banyak pelanggaran. Wa kana minal kafirin, iblis kemudian dimasukkan oleh Allah kepada kelompok makhluk yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh Allah mempertanyakan kepada iblis dalam Quran juga. Kata Allah, iblis, kenapa sih gitu, alasannya apa sih? Ketika aku perintahkan kau sujud kepada Nabi Adam, hormati Adam, tapi kau nggak mau. Apa coba alasannya? Nah ini Pak, cikal bakal. Kata iblis, ana khairum minhu. Nah ini, kalau sudah itu udah. Kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ini kan persepsi, Pak.
Dan inilah cikal bakal paham materialisme. Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia Adam min tin, dari tanah. Ini kan paham kebendaan, dan dia sudah mempersepsikan dirinya gitu. Pendapat iblis saja, ya Rob, saya diciptakan olehmu dari api, Adam dari tanah. Persepsi dia, api ini lebih mulia daripada tanah. Ini kan persepsi. Saya lebih banyak harta daripada kamu. Kan itu paham materialisme. Merasa mulia dengan kebendaan, merasa mulia dengan kebendaan. Rumah saya lebih bagus dari aku, jabatan saya lebih tinggi dari dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nah, hadirin sekalian, inilah keengganan, dan ini adalah cikal bakal kesombongan. Ketika kita kemudian menempatkan diri pada posisi superior, merasa lebih baik dari orang lain, saya lebih pantas dari dia, saya lebih layak dari dia. Itu kalau sudah itu tuh di atas tuh, superior tuh, menempatkan diri pada posisi lebih dari orang lain. Cikal bakalnya di sana. Inilah hadirin sekalian, pelanggaran pertama di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesombongan. Ya Allah, ini berapa hadis gitu yang menunjang betapa ini adalah sifat yang buruk gitu. Yang pertama kata Rasulullah di hadis lain, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin atau min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya, kita nih ada dikit, dzarrah itu kecil, Pak. Min kibr, dari sikap sombong, kesombongan, tidak akan masuk surga. Iblis saja yang sudah ada di surga terusir karena kesombongan. Karena ini adalah kesombongan hanya hak satu-satunya Allah, terambil gitu. Ada ketersinggungan Allah kalau ini sifat ini diambil oleh makhluknya. Kan kita ini kata Allah dalam hadis kudusinya adalah takhallaku, hadis Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu tercermin dalam Asmaul Husna. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah itu adalah Rahman Rahim. Nah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, penyayang, santun. Ini adalah akhlak Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah ini adalah Maha Adil, maka berlaku adillah kepada orang lain. Allah ini adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka berbijaksanalah dalam kehidupan ini. Tapi satu dari sifat Allah yang tidak boleh kita ambil, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini kalau dalam bahasa negatifnya, Al-Mutakabbir itu maha sombong. Tapi dalam bahasa positif kepada Allah adalah maha agung, maha agung. Allah ini adalah zat yang maha sombong, tapi Allah pantas, layak dengan segala kebesarannya. Tidak ada ketercelaan buat Allah. Al-Mutakabbir, Allah itu adalah maha agung, maha sombong dalam bahasa negatifnya. Ini jangan, ini hanya hak Allah. Ketika kata Allah diambil ini, rida itu kesombongan, maka aku campakkan Allah ke dalam neraka. Ada ketersinggungan Allah kalau ini kebesaran lah gitu, kebesaran. Jadi hadirin sekalian, ini kemudian sikap ini yang membuat kemurkaan Allah demikian besar terhadap orang-orang sombong. Nah, apa intinya sombong hadirin sekalian? Ketika ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sebuah kesombongan? Saya punya rumah bagus ya Rasulullah,
Kendaraan saya bagus ya Rasulullah. Pakaian yang saya pakai bagus juga ya Rasulullah. Kesombongan bukan? Bukan, kata Rasulullah. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal. Senang akan keindahan. Silahkan aja. Gitu, silahkan. Berpakaian yang bagus, yang layak, yang pantas, silahkan. Tapi kata Rasulullah, kesombongan ini dua, tercerminnya ini pada dua hal. Yang pertama adalah gomtun nas, menganggap remeh, rendah orang lain. Tadi merasa lebih baik, superior. Dia nggak ada apa-apanya dibanding saya. Kecil. Jadi macam-macam Pak kesombongan ini. Ya tadi kebendaan, ya bisa mungkin juga ilmu, boleh. Terkadang ilmu juga membuat orang kesombongan. Gelarnya berderet gitu. Seharusnya semakin, kata Imam Asy-Syafi'i, harusnya semakin orang bertambah ilmunya, harusnya dia lebih memahami ketidaktahuannya dari banyak hal. Makin tawadu gitu. Mestinya setiap orang makin gelarnya berderet profesor, harusnya lebih tawadu, lebih rendah hati. Betapa banyak ilmu yang belum dia bisa pelajari. Jadi harusnya makin orang kemudian belajar, makin cerdas, makin bertambah ilmunya, makin tahu dia kebodohannya. Jadi hadirin sekalian, ini adalah sifat dan sikap kesombongan. Yang kedua kata Rasulullah, yang kedua ini yang paling penting. Yang kedua adalah karena merendahkan dengan berbagai macam alasan. Yang kedua adalah raddul haq, menolak kebenaran. Karena iblis itu karena tadi itu tidak mau hormat, itu menolak kebenaran. Adam itu sudah di apa Ibu sekalian? Sudah uji kelayakan lah, uji kelayakan gitu. Maksudnya uji kelayakan, fit and proper test untuk menjadi khalifah. Kan ceritanya panjang ya. Allah itu maha kuasa gitu, maha mengetahui. Ketika Allah akan menciptakan Adam itu kan ada dialog dulu, karena nanti ada keterlibatan para malaikat di dalamnya, ada keterlibatan juga iblis di dalamnya. Maka Allah dialogkan nih, penciptaan itu didialogkan oleh Allah. Jadi apa dalam Quran tuh, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan makhluk baru yang bernama manusia, bernama Adam. Maka para malaikat pada waktu itu Pak, bahasa ininya protes ya, padahal bukan protes sungguhnya. Tidak ada apa dalam dunia malaikat itu protes ya, karena malaikat itu tunduk patuh pada Allah. Ini hanya wawasannya aja, wawasan para malaikat gitu. Para malaikat menyampaikan pendapatnya, wawasan malaikat ke depan, bukan protes. Kata malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptakan makhluk khalifah di muka bumi ini bernama Adam? Kenapa enggak aku saja, kata malaikat, kenapa enggak kami yang menjadikan khalifah di muka bumi ini? Gitu. Padahal kami adalah makhluk yang senantiasa nusabbih wa bihamdihi wa nuqaddisu lak, memuji Engkau, mensucikan Engkau. Tidak pernah macam-macam, gitu. Kami ini makhluk yang pernah macam-macam ya Allah. Kenapa yang menjadi khalifah itu bukan kami di dunia ini? Kemudian Allah membantah pendapat malaikat. Lihat Pak, bahasa Allah tidak pendekatan, bukan pendekatan kekuasaan, bukan diam malaikat aku lebih berkuasa dari, enggak. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku malaikat lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Dialognya dialog ilmiah Pak, keilmuan dengan Allah, bukan pendekatan kekuasaan. Kalau pendekatan kekuasaan kan diam loh malaikat, gitu ya. Kalau kita diam loh, kamu enggak. Inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui.
Dan Allah dan sekalian buktikan itu. Ada presentasi ketika Allah menciptakan Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Diciptakanlah Adam gitu. Dan Allah ajarkan al-asma itu kan, asma itu nama-nama itu adalah simbol ilmu. Allah ajarkan kepada Adam ilmu segala macam lah tentang bumi gitu. Mungkin musim, bagaimana bercocok tanam, segala hal gitu, segala hal Allah ajarkan. Mungkin ada bahasa juga Allah ajarkan. Seluruhnya diajarkan. Wa 'allama Adamal asma kullaha, seluruh ilmu bumi mungkin juga diajarkan kepada. Karena memang Adam akan menempati bumi, harus tahu terhadap sesuatu yang akan dikelolanya. Kemudian Adam nih, setelah itu Adam pinter menurut Allah, layak, maka dipresentasi. Pertama Allah ini juga kepada para malaikat, kalau kau merasa layak menjadi khalifah di muka bumi, coba tahu apa kamu tentang bumi, gitu. Punya nggak pengetahuan kamu tentang bumi? Maka malaikat menjawab, ini bahasa malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahasa malaikat, ya Allah, halus sekali, sopan sekali ini malaikatnya. Qalu subhanaka, dipuji Allah, maha suci engkau Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada pengetahuan kepadaku kecuali yang telah kau ajarkan kepadaku. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, al hakim, maha bijaksana. Depannya dipuji Allah, belakang dipuji, tapi tengahnya ngaku, saya nggak tahu ya Allah. Bahasa kita lah gitulah, saya nggak tahu apa-apa tentang bumi ya Allah. Tapi ini bahasa malaikat, dipuji dulu Allah. Ini gaya malaikat, Jadi depannya dipuji dulu Allah, baru ngaku di tengahnya, tapi ditutup lagi dengan pujian kepada Allah. Saya nggak tahu. Rendah hatinya luar biasa dan mengagungkan Allah. Nah udah, kata Allah, kan baru tahu. Akhirnya Allah kemudian memerintahkan kepada Adam, sumarodahum alal malaikah. Kalau bahasa kita tadi Pak, presentasi Adam, memaparkan pengetahuannya tentang bumi dengan cerdasnya Adam, disampaikan di depan para malaikat. Iblis, Adam memaparkan pengetahuannya tentang bumi sebagai khalifah, wakil Allah di bumi. Setelah disampaikan Adam betapa Adam luar biasa pengetahuannya, nah barulah kata Allah, kalau begitu nih baru tahu kan, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, ini saya, kata Allah, lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Sekarang setelah Adam kemudian tampil dan unggul di dalam pengetahuannya, maka kata Allah, usjudu li Adam, hormati Adam, hormati. Dalam bahasa sujud ya, sujud, usjudu li Adam, pasajadu, maka seluruh malaikat memberikan penghormatan terhadap Adam. Memang kau layak, memang kau pantas. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis sangat tahu Adam lebih unggul, tapi tadi dicari celahnya, dan dia sudah berpendapat sendiri gitu Pak, saya lebih baik daripada dia, dan alasannya yang sangat sepele Pak, hanya asal kejadian gitu. Dia kan dari darah biru ya, saya kan darah biru lah, atau darah apa lagi ya, saya darah biru, masa saya harus hormat sama dia yang darahnya merah gitu ya, saya darah biru, segala macam lah, berbagai macam alasan gitu. Raddul haq, menolak kebenaran.
Kadang-kadang kita Pak hadir ini Pak, aduh ya ini kadang-kadang ini jadi Allah tuh menawarkan dulu. Jadi raddul haq, menolak kebenaran ini, hadir ini. Kadang-kadang kita melihat status sosial di rumah gitu. Kadang-kadang kebenaran itu datang dari istri kita. Tapi karena kita merasa lebih tinggi gitu, tersinggung gitu. Walaupun kadang-kadang caranya mungkin juga tidak baik ya. Boleh jadi kebenaran itu datangnya dari anak kita yang paling kecil. Pak, itu kata guru saya tuh nggak boleh gitu Pak, berbohong tuh. Nah diam kamu, anak kecil. Tahu apa kamu? Gitu. Padahal kita tahu betul apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Nah ini sudah masuk wilayah kesombongan. Ada wilayah kesombongan yang masuk, memposisikan kita lebih. Maka yang terbaik memang kita melihat orang yang lebih muda dari kita, tawadu kita, anak muda nih, kayaknya lebih baik dari saya. Dosanya belum banyak dibanding saya, udah tua, pasti dosanya saya lebih banyak dari dia. Yang muda ngelihat yang tua, wah si bapak ini udah banyak pengalamannya, sudah banyak merasakan asam garam dalam kehidupan ini, sudah banyak amal kebaikan yang ada kerendah hatian. Ini adalah misalnya lagi-lagi kesombongan itu adalah sesuatu yang kemudian Allah membuat tersinggung, karena itu hanya hak Allah, itu hanya hak Allah. Jadi arogansi macam-macam, terutama yang sangat potensi dalam kesombongan itu arogansi adalah kekuasaan. Kekuasaan yang seringkali membuat orang menjadi arogansi, berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Kesombongan kekuasaan. Fir'aun karena kekuasaannya lah gitu. Lama sekali berkuasa Fir'aun gitu. Makin naik kesombongannya itu, makin naik. Ana rabbukumul a'la. Sampai pada posisi yang jadi ini arogan, potensi yang paling riskan untuk orang menjadi sombong adalah kekuasaan. Firaun contohnya, ana rabbukumul a'la. Dia telah memproklamirkan bahkan, saya Tuhan yang paling tinggi. Karena konon kabarnya Firaun itu nggak pernah sakit Pak. Firaun itu memang ada kebaikannya, dimakmurkan itu rakyat Mesir itu, dimakmurkan rakyat Mesir. Luar biasa memang jasa Firaun itu. Tapi itu Pak, mereka dibungkam, tidak boleh mengkritisi, tidak boleh, dan kekuasaan. Kita kadang juga pada level kecil lah berkuasa di rumah tangga, jadi itu Pak. Ya. Jadi prinsip misalkan musyawarah gitu. Allah hari ini sekalian tadi lagi kita bercermin kepada Allah ketika akan menciptakan Adam saja gitu, sampai harus melibatkan para malaikat untuk bermusyawarah lah sekarang. Diminta pendapat para malaikat, diminta gitu. Kita juga belajar misalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika akan melakukan satu perintah Allah, yaitu berkurban. Bermimpi Ibrahim mendapatkan perintah Allah yang berat, yaitu untuk mengorbankan anaknya. Lihat Pak Ibrahim, ya Allah, diajak dialog dulu anak. Ibrahim, Bapak bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Itu bahasa Quran. Bagaimana pendapatmu? Inni arafil manam anni adbahuka fangdur madza taro. Fangdur madza taro itu silahkan, pendapat engkau gimana? Jadi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah, ingin ada sebuah kebaikan gitu. Tapi kan ini melibatkan anaknya.
Anaknya nggak boleh, harus diminta pendapatnya. Tapi ini kalau anak yang soleh, didikan generasi Rabbani hari ini sekalian, kita ya Allah, ya Aba tif'al, ayah kerjakan aja, ya Aba tif'al, satajiduni insyaallah minas sabirin. Pendapat anaknya sangat luar biasa, keluar dari mulut anaknya, ya Bapak, udah laksanakan aja, dan kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar, yang sabar. Ini adalah satu yang mengharu birukan kerendah hatian orang tua terhadap anak. Tetap anak diajak dialog. Untuk sebuah keputusan penting anak dilibatkan. Jadi hari ini sekalian, ini adalah tadi arogansi seringkali masuk ke dalam kita. Merasa kita, harta kita lebih banyak, arogansi muncul. Kita tadi, gelar kita berderet, muncul lagi. Ilmu banyak, muncul lagi. Merasa kita, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari dia. Maka hadirin sekalian, sesekali memang ini harus harus diobati. Maka kita dianjurkan hadirin sekalian, kalau kita ada orang meninggal itu sekali-kali mengikuti prosesinya, dan ini mengandung kebaikan yang luar biasa ya. Kalau kita menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, Pak, ya Allah, saya pernah 2 kali ya, kakek saya, nenek saya hadir di situ. Bagaimana susahnya sakaratul maut. Ya Allah Pak, berapa bulan lah kita tidak ada keinginan dunia itu selesai itu. Selesai Pak Haji. Kalau kita lihat orang sedang sakaratul maut, selesai kehidupan itu sampai di situ. Ya Allah, nggak ada tuh ambisi-ambisi dunia tuh. Perjalanan kita sampai di situ. Ikuti proses berikutnya. Hantar jenazah mengajarkan kepada kita. Jangan sombong dengan pakaian yang bagus, karena pakaian terakhir yang kita kenakan adalah kain kafan. Jangan sombong dengan kendaraan yang bagus, karena kendaraan terakhir kita adalah kurung batang, ambulan. Jangan sombong dengan rumah mewah megah, karena rumah terakhir kita adalah tipe 21, 2 kali 1. 2 kali 1. Jadi sekali ikuti untuk meruntuhkan yang sering kali masuk ke kita. Jadi ini adalah sekalian, inilah sikap al-kibro, adalah kesombongan. Ini luar biasa kesombongan. Yang kedua, ini mungkin gak selesai nih. Yang kedua dari sekalian, kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hirs. Jadi jauhi itu adalah al-hirs itu sebenarnya apa ya? Kalau di sini artinya adalah keinginan menggebu-gebu. Apa tadi, tamak ya? Tidak merasa puas. Nah, di sekalian, ini penjelasannya harus diluruskan ini. Jadi bukan diluruskan ya, dijelaskan lagi. Fa inna Adam hamalahu hirsu ala an kalamin syajarah. Al-hirs ini menyebabkan Adam memakan buah khuldi. Kan Allah memerintahkan kepada Adam, tinggallah di sorga dengan segala kemewahan dan keindahannya. Tapi kata Allah, ada satu, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam tinggal tidak sendiri, berdua di sorga dengan segala keindahan dan kemudahan. Kan indah, mudah, mewah sorga itu. Apapun yang diinginkan ada di sana gitu. Tinggal nyebut aja, pengen ini ada langsung. Indah luar biasa, mala ainun ra'at sorga itu, yang tidak pernah kita bayangkan, lihat keindahannya. Dan gak bisa kita ceritakan betapa indahnya sorga. Wala hataru qalbun bashar, tidak bisa dibayangkan dengan hati keindahan sorga itu seperti apa. Pokoknya indah banget lah sorga. Kata Allah, silahkan tuh ada fasilitas sorga nikmati, tapi satu,
wala taqraba, jangan sekali-kali dekat pohon ini. Tapi kemudian hadirin sekalian, ini memang dramatisasinya luar biasa ini. Iblis tidak merasa puas bahkan setelah diusir dari surga oleh Allah. Dendam kesumat iblis yang tidak akan pernah berhenti gitu. Dan dia menyalahkan Adam, bukan menyalahkan dirinya, menyalahkan Adam. Gara-gara Adam, ya Allah, saya diusir dari surga ini. Maka kata iblis, ya Allah, perkenankan saya untuk hidup terus, dan saya akan menggelincirkan Adam dari depan, dari belakang, depan dulu ya, depan, belakang, kanan kiri, dikepung Pak gitu. Lihat Pak, Allah Maha Rahman Rahimnya, masih diperkenankan, ya udah silahkan kau jerumuskan, kau goda Adam dan anak keturunannya. Tapi satu memang yang tidak akan pernah kau bisa, illa ibadakallahumul mukhlasin, orang yang ikhlas. Tidak bisa kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Nah, Adam ini kan iblis masih bisa bolak-balik gitu. Dan ini gaya-gaya iblis Pak, seperti itu gaya iblis itu, seolah memperlihatkan sesuatu yang baik, kebaikan gitu. Dan mungkin bahasa sekarang gitu, saya dengar-dengar kok suruh tinggal di sorga, tapi Allah melarang ada yang buah khuldi. Iya, menurut saya sih ini khuldi itu artinya kekal. Jadi Allah nggak mau kau kekal di dalam, maka kalau kau makan buah khuldi kau kekal selamanya. Dan sayang kalau terusir dari surga seperti itu. Kalau menurut saya sih makan aja lah gitu. Itu Pak, godaan-godaan tuh yang sering kali itu. Udah makan aja lah. Akhirnya Adam kemudian dengan Hawa gitu terpedaya juga dengan bujuk rayu. Dan ini memang kadang-kadang yang dilarang ini seringkali membuat penasaran. Apa yang dilarang ini pengen coba-coba gitu. Tapi hadirin sekalian, kemudian Adam melanggar. Sejak saat itu pakaian kehormatan Adam itu terlepas, dan Adam menutup dengan daun-daun yang ada di sorga, dan kemudian terusir ke bumi. Hadirin sekalian, nah ini yang perlu dijelaskan. Adam ini seorang nabi. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Perbuatan ini bukan perbuatan dosa. Pelanggaran Adam ini tidak membuat dosa kepada Adam. Sesungguhnya walaupun Adam ketika turun di bumi, Adam senantiasa bermohon kepada Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Terus menerus itu. Tapi hadirin sekalian, sesungguhnya Allah membuat skenario-nya begitu. Karena ada hikmah Pak, ada hikmah. Ini perbandingan dari sorga ke bumi, ya Allah, perbandingan langit dan bumi jauh sekali. Kalau di sorga Adam pengen apapun, dia tinggal minta, mewah, megah. Tapi ke bumi, ya Allah, tempat berusaha dan bekerja keras, hutan belantara. Ini orang kalau sekarang istilahnya non job ya, di non job kan nih, dari jabatan empuk gitu Pak, dari jabatan empuk nih yang enak diturunkan ke jabatan yang paling rendah. Kan ini perlu alasan Pak. Kalau kemudian Adam hanya diturunkan langsung begitu, kata Adam, salah saya apa? Nuntut keadilan Allah. Saya kok dinonjobkan seperti ini? Saya dijatuhkan ke tempat yang yang tadinya mungkin basah, kalau gitu ya, istilahnya basah. Kok apa? Tapi karena tadi ada pelanggaran itu, Adam menyadari, oh, saya telah membuat satu pelanggaran. Maka Adam kemudian menjadi khalifah di bumi. Diturunkan di India, satu diturunkan di Jeddah ya, gitu. Nah, jadi itu bukan pelanggaran, al-khirs. Sekarang sudah sampai jam 6, saya mohon maaf, ini mungkin kita batasi Pak, karena kita juga mungkin Bapak juga ada keperluan lain. Kita akan lanjutkan. Kalau Ramadan masih lanjut? Masih ya, baik. Kita akan lanjutkan sesi bahasan tentang 3 sifat sikap yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan insya Allah Pak, di Ramadan justru itu adalah wahananya. Kita dibersihkan, disucikan oleh Allah dari 3 penyakit ini yang sangat berbahaya.
Demikian yang dapat disampaikan karena keterbatasan waktu kita. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadade. Sebelum mungkin ada pertanyaan boleh Pak? Boleh silakan. Ada yang bertanya? Ya, Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau masalah malu, al-haya. Ini kan sifat kaum dua, bagi manusia kan satu, dengan ada yang malu, al-haya. Ini kalau lihat sekarang masalah malu tidak ada perasaan lagi di tempat malu. Di Indonesia ini umumnya juga perasaan malu udah hilang. Contoh aja hakim aja kita ayat 28 itu bisa. Ibu yang apa? Tapi dia yang buat duit. Nah, itu aja contoh malu. Anggota DPR contohnya takut datang kata kita pakai pakaian yang murah jangan mau yang mahal gengsi banyak yang gitu gengsi masalah ini atau gengsi masalah malu ini kalau lihat juga dengan opsi aja tapi nggak punya kata sama malu lagi janji-janji itu dia berjanji kata sama malu kalau tidak Ustaz. Nah kita Ustaz nih kalau lihat ini kondangannya kondangannya dia pakai pakaian mesti pakai bagus tapi itu gimana kata Allah pakaian jelek Ustaz ada itu kan kondangan pakai bagus siapa pakai nah itu seperti itu nggak ada semuanya dibilang yang dia Ustaz bagaimana mengimplementasikan budaya malu itu Ustaz karena berarti budaya kita kesamuri tinggal kita sudah hilang sama sekali kita baik mengimplementasikan budaya malu itu Ustaz. Iya Pak. Iya Pak, betul. Memang ini kaitannya dengan ilmu dan iman dan ilmu ya. Kaitan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Orang imannya nggak ada, ya hilang rasa malu. Iman nggak ada, yang rasa. Jadi persoalan keimanan sebenarnya, keimanan dan pemahaman terhadap agamanya. Jadi iman ada, naik, rasa malu tinggi, merasa malu, punya rasa malu. Jadi bukan pemalu tapi punya rasa malu. Memang ya lagi-lagi Pak, harus ada proses riyadhah gitu ya, riyadhah mendidik ini. Bahkan di satu hadis, di hadis arba'in itu inna min kalamin nubuwah gitu ya. Jadi ajaran yang masih tersisa dari kenabian sebelumnya itu adalah rasa malu. Pasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya rasa malu, ya udah berbuat sekendakmu aja gitu. Jadi ajaran nabi-nabi sebelum itu adalah al-haya, punya rasa malu. Jadi kalau itu hilang, orang ya udah berbuat semaunya aja gitu. Ya tadi mungkin korupsi, bermewah-mewah, bermegah-megah bukan dari hal yang dihalalkan oleh Allah. Ya itu Pak, gitu. Ya cikal bakalnya dari tadi ini kata Rasulullah 3 hal ini Pak. 3 ini yang kalau ini insya Allah bisa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah al-marad fi qulubihim maradun. Nah, ada dalam artinya penyakit. 3 ini Pak yang berbahaya. Penyebab awalnya adalah marad, penyakit. Ini harus diobati. Jangan sampai lebih parah fazadahumullahu marada. Kalau nggak diobati tambah parah penyakit. Fazadahumullahu marada. Tambah parah penyakitnya. Itulah yang jatuh kepada kemunafikan. Gitu. Nanti insya Allah Pak pada kesempatan berikutnya ini kita akan lebih bahas lagi, lebih dalami lagi. Ini karena tadi nih Pak, ini tiga ini menyebabkan murka Allah dan jauh dari keridhaan Allah dan menyebabkan orang jauh dari kebahagiaan gitu. Hasad tadi jauh kebahagiaan. Orang serakah jauh dari kebahagiaan. Orang sombong juga jauh dari kebahagiaan. Gitu. Jadi bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Jadi apa yang disebut dengan bahagia ini yang akan hilang. Gitu Pak. Ya kita memang menilai begitu Pak. Kelihatannya dia sesungguhnya kan hati Pak, persoalan hati. Dia mungkin tidak merasa bahagia. Jadi untuk menutupi kerendah diriannya itu ya tutupi dengan kemewahan gitu. Supaya dihormati orang ditutupi dengan kemewahan. Dan kita juga seringkali memang paham materialisme itu sudah
berakar begitu penghormatan terhadap orang itu dengan masih fisik kita nih. Kalau orang pakaiannya bagus dan bagus, penghormatan kadang berlebihan Pak. Gitu. Kalau orang pakai sepeda gitu, termasuk juga mungkin Pak kalau saya ceramah misalnya saya pakai sepeda jalan kaki, penghormatan juga beda Pak. Ketika misalnya saya bawa kendaraan misalnya, beda juga gitu ya. Jadi paham materialisme itu luar biasa Pak. Kita menilai menghargai orang karena materinya gitu. Maka si Kabayan itu pernah ke undangan pakai pakaian bagus, jas, dihormati betul. Tapi ketika dia pakaian sederhana, biasa-biasa aja tuh penghormatannya. Hanya dibuka jasnya. Kata dia, jas tuh karena kamu saya hormati. Karena kamu kain bahan yang tidak apa-apa gitu ya, dihormatinya. Nah itu Pak, demikian. Saya kira sudah Pak ya. Baik. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Bapak sekalian, para jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 6 dan insyaallah kita masuk di waktu syuruk. Terima kasih Pak Ustaz Ade atas ilmu yang diberikan, semoga dapat kita amalkan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di bulan depan, sudah masuk Ramadan. Insyaallah pengajian hari akhir pagi tetap ada. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kesempatan sampai pada bulan Ramadan. Amin. Terima kasih Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين